lanjut lagi ke struktur kontrol. Tadi sudah saya jelaskan bahwa pada program yang kita ketikkan ini akan dieksekusi terlebih dahulu yang paling atas. Namanya sequential. Dari atas ke bawah, yang paling atas itu yang paling prioritas, kemudian dieksekusi ke bawah, ke bawah, ke bawah, dan seterusnya sampai ke bawah. Sekarang kita pelajari mengenai if terlebih dahulu. If itu jika kita dalam bahasa Indonesia adalah jika. Jika kondisinya hujan, maka bawa payung. Jadi jika cuaca sama dengan hujan, di sini bawa payung. Jadi penulisannya jika cuaca hujan seperti itu, makanya dalam sini. Maka bawa payung. Seperti itu. Ini adalah function nantinya. Kita akan belajar itu juga. Penulisan if seperti ini. Sama seperti jika kita ingin membaca sensor. Jika digital read di pin berapa tadi? Pin 4. Pin 4 sama dengan 1, artinya ditekan, maka digital write pin 3 nyala. Seperti itu. Jadi penulisan if seperti itu. Jika di pin 4 nilainya 1 atau ditekan tombolnya, maka pin 3 LED-nya menyala. Dan kita juga bisa menggunakan else. Else di sini artinya jika bukan 1, mau berapapun itu, mau 0, mau A, B, C, mau 10, mau 5.000, yang penting bukan 1. Maka kita ketik di sini perintahnya. Digital write 3 mati. Seperti itu penulisan if. Oke, mungkin bisa dipahami oleh teman-teman. Kita lanjut lagi ke while dual. Mungkin ini teman-teman bisa pelajari karena waktu kita terbatas. Dan jika ingin ada yang tanyakan, bisa nanti di grup selanjutnya kita bisa bahas atau diskusi di sana lebih panjang lebar lagi. Silakan teman-teman langsung tanyakan di grup. Kita selanjutnya masuk ke output atau piranti keluaran. Pertama kita pelajari mengenai servo dulu. Teman-teman yang sudah menyiapkan servo bisa disiapkan. Dan perhatikan di kabelnya itu terdapat 3 warna. Warna merah, warna kuning, dan warna coklat. Untuk kabel yang berwarna merah, ini dihubungkan dengan 5 volt atau VCC. Untuk kabel yang berwarna coklat atau berwarna gelap, dihubungkan dengan ground. Dan kabel yang berwarna kuning, dihubungkan dengan pin digital. Jadi teman-teman perlu perhatikan, jika dia menggunakan 3 kabel, perhatikan dulu, pasti VCC, ground, data. VCC, ground, data. 5 volt, ground, digital. Seperti itu. Nah, hubungkan servonya. Kemudian, jika sudah dihubungkan seperti ini, yang kuning ke pin digital, yang VCC ke 5 volt, dan yang hitam, yang gelap, warna coklat, ke ground. Perlu teman-teman perhatikan, kita menggunakan servonya di pin 6. Seperti ini. Untuk kode programnya, ini saya hapus dulu. Untuk kode programnya kita perlu menggunakan library. Apa itu library? Library adalah kode program, sekumpulan kode program yang sudah dibuat oleh orang lain agar bisa kita gunakan. Jadi teman-teman bisa menggunakan library dari Sketch, include library, kemudian cari di situ servo. Servo, klik. Maka dia akan otomatis include servo.h di situ. Sebenarnya ini kita ketik manual pun bisa. Include kemudian servo.h seperti itu. Kita ketik manual pun bisa, nggak masalah. Cuman masalahnya di sini mungkin ada kesalahan ketik. Kita lihat apa perbedaannya. Kesalahan ketik X-nya harusnya besar, tidak ada petiknya. Jadi kita lebih baik menggunakan include library tadi. Seperti itu. Selanjutnya, jika kita sudah memasukkan library servo.h tadi, di bagian setup kita tambahkan, sebelum setup kita tambahkan objek terlebih dahulu. Kalian bisa membuka example di file example, kemudian cari di situ servo yang manapun. Saya akan buka yang knob. Di situ ada servo my servo.
Kita membuat objek di sini, dan sebenarnya ini terserah teman-teman mau menamakan apapun. Seperti itu. Kemudian di bagian setupnya, servo saya dot attach. Kemudian pin berapa servonya? Tadi kita sudah menghubungkan ke pin 6. Maka servonya di pin 6. Servo dot attach pin 6. Sebenarnya ini sama saja seperti pin mode. Sama seperti pin mode, tetapi untuk servo penulisannya seperti ini dan perlu dibuat objek terlebih dahulu. Bagaimana jika lebih dari satu servo? Kita tinggal tambah di sini. Servo saya 1, servo saya 2, misalnya. Tinggal servo saya 2 dot attach, servo saya 1 dot attach. Seperti itu. Oke, setelah itu kita ingin menggerakkan servonya dari 0 ke 90 derajat bolak-balik. Dan perlu teman-teman catat di sini servo yang saya gunakan adalah 180 derajat. Jadi kita bisa gunakan servo saya dot right. Berapa derajat ingin kita gerakkan servonya? Ingin kita posisikan servonya. Saya ingin memposisikan servonya ke 90 derajat. Kemudian delay selama 500 milisecond. Kemudian saya gerakkan kembali atau posisikan kembali ke 0 derajat. Seperti itu, dan delay 0,5 detik, setengah detik. Jadi dia akan bergerak dari 90 ke 0, 90 ke 0, 90 ke 0. Seperti itu. Kita coba upload. Dan sambil saya rangkai skematiknya, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Dari 0 ke 180 bolak-balik setiap 0,5 detik sekali. Oke, mungkin ada yang tanyakan dulu. Ya, kita mungkin belajar tentang relay. Tadinya mau seperti itu sampai relay. Cuman takutnya waktunya nggak cukup, nanti kita lanjut di grup untuk relaynya. Mungkin nanti saya tetap gunakan video untuk jelasinnya, nggak apa-apa. Jadi kita diskusi di grup nantinya. Untuk ebook bisa download di mana? Udah ya, udah dijawab. Oke. Library yang kompatibel dengan DHT11. Sebenarnya untuk library itu, setiap vendor pembuat sensornya, vendor pembuat hardware-nya, dia pasti menyediakan library-nya untuk digunakan oleh kita. Dan kita perlu cek untuk DHT11 ini, dia buatan siapa, seperti itu. Tetapi sebenarnya ada banyak juga komunitas yang membuat library lain. Kita bisa cari untuk DHT11, teman-teman bisa lihat di sini ada yang dari Adafruit, ada yang dari Edidax. Sebenarnya ada bermacam-macam, semuanya pun sama, dia compatible, bisa digunakan. Hanya mungkin perbedaannya adalah di bagian performance-nya. Jadi teman-teman menggunakan yang manapun juga tidak terlalu menjadi masalah. Dan memang kalau memang ada error, bukan error di library-nya tidak support, tetapi memang kemungkinan ada di wiring yang salah atau di kode program yang salah. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lain.
Di Q&A juga nggak ada yang bertanya ya. Oke, saya lanjut. Kita masuk ke piezo buzzer. Kita sebut dengan piezo speaker atau buzzer. Dan ada yang nyebut juga piezo bender, crystal wall speaker, dan sebagainya. Cara kerja dari piezo buzzer ini adalah di dalamnya ada piringan yang elastis. Dia bergerak. Gerakan ini dia menghasilkan suara. Suara itu apa sebenarnya? Suara itu kan getaran. Ketika ada getaran sekian hertz, maka dia akan menghasilkan suara. Nah, piezo buzzer ini ketika kita berikan listrik, maka di dalam ini ada yang bergerak, naik turun seperti ini. Ada yang bergerak, akhirnya menghasilkan suara. Itu cara kerja piezo buzzer. Teman-teman bisa membaca lebih lengkap lagi mengenai buzzer di sini. Teman-teman bisa lihat. Kemudian kita akan mencoba menggunakan buzzer di Arduino. Kita gunakan buzzer yang 2 pin, di sini bukan modul ya. Kita hubungkan langsung ke ground dan ke pin digitalnya. Di sini saya menggunakan pin 11, bisa teman-teman lihat. Untuk kode programnya, di sini teman-teman bisa lihat cukup menggunakan tune untuk membuat suara dan no tune untuk mematikan suara. Kita akan coba. Ini saya close dulu. Tadi ada di pin nomor 11, oleh karena itu kita gunakan terlebih dahulu pin mode 11 sebagai output. Karena kita menggunakan pin 11 untuk piezo buzzer. Dan teman-teman perlu menggunakan pin PWM karena kita ingin mengaktifkan suara menggunakan PWM. Bukan hanya ada suara dan tidak ada suara, tetapi kita bisa mengatur nadanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Semakin tinggi getarannya, maka semakin tinggi nadanya. Untuk menyalakan atau mengeluarkan suara di piezo buzzer, kita gunakan fungsi tune, kemudian nomor pinnya, dan berapa hertz yang akan kita keluarkan di sini. Teman-teman bisa membuka halaman dari GitHub. Dan perlu dicatat, untuk Arduino Uno ini dia tidak bisa mengeluarkan suara di bawah 31 Hz. Alasannya karena microcontroller yang digunakan oleh Arduino Uno yaitu Atmega 328P itu kecepatannya 16 MHz. Ini nanti perhitungannya ada lagi, tidak bisa saya bahas di sini, yang pasti tidak bisa di bawah 31 Hz untuk suaranya. Teman-teman buka di sini. Dan dia juga dijelaskan mengenai perhitungannya kenapa Atmega tidak bisa kurang dari 31 Hz. Teman-teman bisa scroll ke atas, di sini ada not-notnya. Jika kita ingin mengeluarkan not B, kita gunakan frekuensi 31. Jika kita ingin mengeluarkan not G4, kita gunakan frekuensi 392. Sebenarnya teman-teman tidak perlu sesuai dengan tabel ini, boleh berapapun angkanya, boleh sampai 4978 atau di atasnya pun tidak masalah. Tetapi yang perlu teman-teman catat, jika ingin benar-benar membuat suara yang pas dengan not nada atau apa namanya, itulah ya. Itu perlu mereferensikannya ke sini. Saya akan coba menggunakan 131 dan 554. Jadi suaranya akan bergantian antara 131 delay dan berapa tadi saya mau pakai, berapapun lah ya, 554. Seperti itu, ini pin 11. Buzzernya akan mengeluarkan suara 131 Hz dan 554 Hz setiap setengah detik sekali. Kita bisa langsung upload. Nggak tahu ya di sini kedengeran nggak suaranya, tapi dia di sebelah untuk buzzernya, di sebelah mic. Semoga kedengeran.
Jadi bunyinya seperti itu, frekuensi 131 dan 554 secara bergantian. Bagaimana untuk mematikan bunyinya? Kita bisa gunakan fungsi no tune. Untuk fungsi no tune ini kita gunakan untuk mematikan suaranya. Sebagai contoh, jika tombolnya tidak ditekan, maka suaranya nyala, tapi ketika ada tombol ditekan, suaranya mati. Kita gunakan if dan no tune tadi. Tune dan no tune. Seperti itu. Ini penggunaan piezo buzzer. Selanjutnya, ada pertanyaan dulu mungkin? Untuk memutar suara MP3 bisa? Ya, nama komponennya itu, bentar saya ingat-ingat dulu. Jadi tidak menggunakan piezo buzzer, tapi dia memang menggunakan MP3 player ya. Teman-teman bisa searching di Arduino, komponen apa, searching di Google, komponen apa yang digunakan, dan pasti ada contoh kode programnya. DF player namanya. DF player. Teman-teman bisa gunakan seperti ini, yang dihubungkan langsung dengan nanti speaker DF playernya. Jadi dia ada micro SD-nya, di dalam situ kita bisa memasang micro SD. Si micro SD itu dia menyimpan file MP3-nya, nanti play-nya berdasarkan Arduino-nya. Sebagai contoh, Arduino mendeteksi api dari sensor api, kemudian dia memberikan perintah ke DF player-nya untuk memainkan suara peringatan .mp3, nanti dikeluarkan suaranya oleh speaker. Seperti itu. Volumenya bisa diatur nggak? Untuk volume sebenarnya untuk buzzer ini, piezo buzzer ini, volume yang bisa kita atur bukan berdasarkan dari kode programnya, tapi kita bisa tambahkan resistansi di situ ataupun menggunakan buzzer yang berbeda, karena tiap-tiap buzzer dia memiliki spesifikasi yang berbeda. Ada yang menggunakan lebih dari 5 volt, itu maka suaranya akan lebih kencang. Ini seven segmen. Perbedaan dari masih hanya di untuk yang katoda di pin tengahnya itu dihubungkan dengan ground, dua di sini, ini ground, ini ke ground. Yang lainnya ini dihubungkan dengan pin digital, karena sebenarnya di seven segmen di dalamnya ini adalah LED. Jadi LED-nya berjumlah 7. Kemudian untuk yang presentasinya hilang. Maka sudah bentar lagi ya. Nanti kita ke ebook. Untuk yang anoda, bagian tengahnya ini hubungkan dengan VCC. Di Arduino kita bisa menggunakan 3 volt ataupun 5 volt. Jadi yang lainnya di G, F, A, dan B dan sebagainya itu dihubungkan dengan pin digital masing-masing. Jadi semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menggunakan 8 pin digital. Walaupun sebenarnya 7 pun nggak masalah, 1 pin digital, 1 LED. Karena sebenarnya di sini ada 8, ada titik di tengah. Itu bisa dihubungkan dengan pin digital juga. Jadi sebagai poin, sebagai koma di situ nantinya. Untuk teman-teman lihat juga untuk 7 segmennya, seperti ini, ada banyak pinnya.
Ini dihubungkan masing-masing ke Arduino-nya di pin digital. Seperti ini. Dari mulai A, B, C, D sampai dengan G dihubungkan dengan pin digital, dan di tengahnya dihubungkan dengan ground ataupun VCC bergantung dengan jenis 7 segmennya. Nanti teman-teman jika ingin menyalakan atau membuat angka 0 di 7 segmen, yang dinyalakan adalah pin yang F, E, D, C, B, A. Artinya yang dinyalakan adalah F, kemudian E, D, C, B, A. Dia akan membentuk angka 0. Seperti itu. Jadi nanti digital write yang F-nya misalnya ke pin 13, digital write 13 high, kemudian yang pin F-nya itu misalnya pin 12, digital write pin 12 high, dan seterusnya. Dia akan membentuk angka 0. Bagaimana jika ingin membentuk angka 1? Maka yang dinyalakan adalah pin C dan D. Pin C yang ini, dan B yang ini. Digital write 13 high, yang B-nya dihubungkan dengan 13, maka ini akan nyala. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke 7 segmen 4 angka dengan 4 pin. Ini menggunakan IC TM1637 untuk menampilkan 7 segmen 4 angka. Teman-teman bisa lihat di situ di bagian belakang ada chipnya IC TM1637. Jadi sebenarnya 7 segmen yang 4 angka pun memiliki banyak pin seperti ini. Sebentar. Saya scroll, di mana dia? Ini yang 1 angka. Oh, ini 4 angka. Pinnya ada banyak. Ada 12 pin untuk menampilkan 4 angka. Tetapi jika kita menggunakan TM1637, hanya membutuhkan 4 pin saja. Seperti ini. Nanti teman-teman yang memiliki 7 segmen seperti ini bisa mencobanya. Dan sudah disediakan library-nya juga di sini. Dan kita lanjut ke sensor. Sensor ini apa? Seperti tadi sudah saya katakan, sensor ini input, indera. Apapun itu inputannya kita sebut dengan sensor. Sensor ini untuk membaca lingkungan sekitar berdasarkan parameter fisik seperti temperatur, tekanan, kecepatan, kelembaban, yang semuanya itu diubah menjadi listrik, menjadi isyarat listrik. Sebagai contoh, sensor cahaya dia menggunakan resistor. Resistornya peka terhadap cahaya. Jadi ketika ada cahaya, resistansinya naik, ketika tidak ada cahaya, resistansinya turun. Dari nilai resistansi itu kita bisa baca berapa cahaya seperti itu. Kita mengenal dulu, saya gunakan ini sebagai sensor. Teman-teman lihat di bagian sini ada 3 pin. Sebenarnya ada juga yang 4 pin. Bahkan ada yang 2 pin, hanya sisinya saja. Karena sebenarnya ada resistor, seperti resistor-resistor yang lain menggunakan 2 pin. Di sini terdapat 3 pin dan 4 pin. Untuk modul LDR yang menggunakan 3 pin, itu menggunakan sinyal digital. Dia hanya kenal ada cahaya dan tidak ada cahaya. Untuk mengaturnya, menggunakan trim pot. Di sini di trim potnya itu bisa menggunakan sinyal analog 0 sampai 1023 jika menggunakan analog input, 0 sampai 255 jika menggunakan pin PWM, seperti itu. Dan selalu jika dia 3 pin, VCC, ground, dan data. Datanya ke pin digital atau pin analog. Kita akan coba memprogram di sini. Teman-teman bisa pasang. Kemudian untuk kode programnya, untuk pin analog sendiri, kita tidak perlu menggunakan pin mode. Sebenarnya, A0 sebagai input. Sebenarnya kita tidak perlu mengetikkan kode program seperti itu, karena Arduino sudah tahu apapun yang dipasang di pin analog input itu pasti input. Kemudian, untuk membaca nilainya, kita gunakan analog, karena sinyal adalah analog read. Nomor pinnya pin A0. Seperti itu. Kita akan menggunakan komunikasi serial untuk menampilkan nilai sensornya. Kita gunakan serial begin. Seperti itu. Kemudian bagian loopnya kita gunakan serial.println. Jadi kita tidak memerlukan 7 segmen, kita tidak memerlukan apapun, cukup memerlukan
komunikasi serial saja untuk menampilkan nilai sensor. Yang ingin ditampilkan adalah analog read di pin A0 seperti ini. Sudah simple pada programnya, cukup seperti ini kita sudah bisa menggunakan bisa membaca nilai dari LDR. Rangkaian seperti ini, saya mungkin tidak mencoba mendemokannya agar lebih hemat waktu, karena kita waktunya 20 menit lagi. Kemudian sensor yang lain pun, sensor hujan, sensor kelembaban tanah, sama seperti itu kode programnya. Sama seperti ini kode programnya, analog read, analog read, analog read. Apapun itu, ketika dia sinyal analog, maka programnya seperti itu. Curah hujan, kemudian kelembaban tanah, dan sebagainya. Kita bahas dulu tentang curah hujan. Di sini terdapat dua komponen yang merupakan bagian dari sensor curah hujan dan kelembaban tanah. Yang pertama adalah papannya, panelnya seperti ini. Jadi panelnya ini adalah jalur, dia tidak terhubung satu sama lain. Yang kedua adalah modulnya. Sebenarnya ini sama seperti LDR tadi. Kita masuk ke LDR lagi. Sama seperti LDR tadi, bedanya untuk resistornya dia dipasang langsung, tapi untuk yang tadi sensor curah hujan dan kelembaban tanah, ini dipisah. Dihubungkan dengan kabel, positif negatif. Perbedaannya hanya itu, sisanya sama semua komponennya. Hanya beda kepalanya aja. Makanya cara ngodingnya pun sama. Jadi saya ulangin, di sini ada dua sisi, positif dan negatif, tidak terhubung satu sama lain. Ketika ada air menetes di sini, ketika basah, air ini akan bertindak sebagai konduktor, pengantar listrik. Artinya ketika ada air, listriknya akan tersambung. Yang tadi terpisah seperti ini, dia akan tersambung dengan media air. Akhirnya kita mengetahui bahwa ada hujan. Seperti itu. Cara kerja dari sensor hujan dan sensor kelembaban tanah. Kelembaban tanah pun sama. Di sini ada dua, positif negatif. Ketika ada air menempel, maka dia akan terhubung. Kalau kita bahasa awamnya konslet. Ketika ada konslet, maka Arduino mendeteksi, oh ada air, oh basah. Seperti itu cara kerjanya. Sekarang kita masuk ke sensor jarak. Sebenarnya sensor jarak ini bukan hanya menggunakan ultrasonik saja, kita bisa memanfaatkan media lain, misalkan cahaya. Cahaya bisa dimanfaatkan sebagai sensor jarak juga. Cahaya inframerah, cahaya tampak, cahaya tak tampak, apapun itu cahayanya, bisa kita gunakan sebagai sensor jarak juga. Tapi di sini kita akan menggunakan media suara untuk mengukur jarak. Suaranya itu adalah ultrasonik. Kita tahu ada 3 jenis suara, infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik ini adalah suara yang frekuensinya di bawah 20 Hz. Hz ini artinya getaran dalam 1 detik. Jadi ketika kita mengatakan 20 Hz, artinya 20 kali getaran dalam 1 detik. Seperti itu. Kemudian untuk audiosonik, audiosonik itu adalah suara yang frekuensinya rentang dari 20 sampai dengan 20.000 Hz. Audiosonik ini suara yang bisa didengar oleh manusia. Manusia tidak bisa mendengar infrasonik. Kemudian yang di atas audiosonik yaitu ultrasonik. Ultrasonik ini adalah suara yang frekuensinya di atas 20.000 Hz. Kita tidak bisa mendengar suara ultrasonik. Ada beberapa hewan yang bisa mendengar infrasonik, ada beberapa hewan juga yang bisa mendengar ultrasonik. Contohnya kucing, dia bisa mendengar suara infrasonik. Dan contohnya lumba-lumba, kemudian kelawar, dia bisa mendengar suara ultrasonik di atas 20.000 Hz, di atas 20.000 getaran per detik. Yang perlu kita ketahui adalah cara mengukur jaraknya menggunakan suara. Jarak itu rumusnya adalah waktu tempuh dikali kecepatan. Rumusnya seperti itu, perlu teman-teman catat. Jadi kalau teman-teman lihat tutorial di internet, misalkan mungkin dia menggunakan library atau menggunakan kode yang sudah ada dan dia tinggal pakai, tetapi kita tidak tahu cara kerjanya seperti apa sensor jarak tersebut yang menggunakan suara. Kita akan coba bahas sensor jarak ini. Rumusnya adalah waktu tempuh dikali kecepatan. Jadi jarak itu adalah waktu tempuh dikali kecepatan. Sebagai contoh, waktu tempuhnya 10 detik dan kecepatannya
sekian meter per detik seperti itu. Kita scroll lagi ke bawah, teman-teman perlu ketahui dulu bahwa suara itu kecepatannya, yang V tadi, kecepatannya itu suara adalah 1224 km per jam. Ini lebih cepat dari MotoGP, lebih cepat dari mobil F1. Itu kalau merambat di udara. Kalau dia merambat di air, kecepatannya menjadi 5.400 km per jam. Dan sebenarnya untuk kecepatan suara juga dipengaruhi oleh suhu dan tekanan di sekelilingnya. Walaupun tidak terlalu signifikan perbedaannya, tapi jika kita ingin mengukur jarak yang presisi sekali, itu akan harus diperhitungkan. Dan cara kerja sensor pengukur jarak ini, teman-teman bisa lihat ke sini, kita ambil sensornya HCSR04, sensor ultrasonik. Teman-teman bisa lihat ada dua piringan di sini, yang kanan dan yang kiri. Kanan dan kiri. Jika teman-teman lihat di reelnya, saya ambil dulu sensor ultrasoniknya. Di situ ada R, ada T. Yang T dan R ini dia memiliki fungsi yang berbeda. Trigger dan echo. Trigger dan echo. Teman-teman bisa lihat di sini pinnya ada VCC, trigger, echo. Satu piringan ini dia mengeluarkan suara ultrasonik, dan yang satu lagi dia menangkap suara ultrasonik. Kita kembali lagi ke e-book, kita lihat cara kerjanya. Ini saya skip dulu tentang cara perhitungannya, teman-teman bisa baca cara menghitung jaraknya menggunakan suara tadi. Kita lihat bagaimana sensor ini bisa mendeteksi objek, menghitung jarak dari objek. Pertama, yang T tadi transmitter, yang ini, dia mengeluarkan suara ultrasonik sebesar 40.000 Hz yang dia keluarkan. 40.000 Hz dikeluarkan suaranya, dan ingat suara itu memantul. Ketika ada objek, suaranya memantul, balik lagi ke receiver. Seperti itu. Dia dihitung berapa lama suara tersebut dari mulai dikeluarkan sampai balik lagi. Dihitung berapa lama, maka akan menghasilkan jarak berdasarkan rumus tadi. S sama dengan T kali V. Seperti itu. Contoh perhitungannya ada di sini, teman-teman nanti bisa pelajari. Jadi cara kerja sensor ultrasonik adalah seperti itu. Transmitter dan receiver. Teman-teman perlu ketahui juga untuk sensor yang HCSR04 ini, dia tiap 10 mikrosecond mengeluarkan 8 kali suara ultrasonik sebesar 40.000 Hz. Jadi 8 kali dia keluar, kemudian 10 milisecond lagi tunggu, keluar lagi, tunggu lagi, keluar lagi. Teman-teman bisa lihat di sini ada diagramnya. 10 mikrosecond yang menunggu di trigger, kemudian transmitternya mengeluarkan 8 kali suara sebesar frekuensi 40.000 Hz, dan echonya menghitung nanti untuk jaraknya. Seperti itu. Dan untuk sensor HCSR04 ini sebenarnya teman-teman tidak perlu menggunakan library untuk menghitung jaraknya. Karena kita sudah punya rumusnya tadi. Jadi teman-teman bisa meng-copy paste di sini. Ada kode program yang sudah saya buat, sudah dihitung rumusnya seperti ini. Ada durasi, variabel durasi, dan dia akan menghasilkan jarak dan sentimeter. Jadi sebenarnya teman-teman tidak perlu library lagi untuk menggunakan HCSR04 ini karena kita sudah tahu rumusnya. Dan perlu teman-teman ketahui untuk spesifikasi sensor dari HCSR04 ini, dia beroperasi di tegangan 5 volt, artinya VCC-nya dihubungkan dengan 5 volt. Kemudian frekuensi suara yang dikeluarkan oleh HCSR04 ini 40 kHz atau 40.000 Hz. 40 kali getaran dalam 1 detik. Dan dia bisa mengukur jarak dari 2 sampai dengan 400 cm. Kenapa dia tidak bisa mengukur 0 cm? Jawabannya karena antara transmitter dan receiver ini ada jarak. Jika kita letakkan benda di tengah-tengah sini, di posisi 0 cm, suaranya tidak akan memantul, tapi hanya lewat. Jadi suaranya di sini
tidak akan memantul, tetapi hanya lewat karena tidak dilewati oleh transmitter, tidak dilewati oleh receiver. Dianggap tidak ada objek seperti itu. Cara kerja dari SCSR 04. Dan jika teman-teman lihat berbagai macam peralatan militer mengenai radar, itu menggunakan ultrasonik juga. Jadi dari radar itu dia menembakkan suara ultrasonik untuk mendeteksi pesawat misalkan, pesawat yang ada di udara. Ketika suaranya menyentuh pesawat, dia akan dipantulkan kembali ke ground, ke tanah, ditangkap oleh radar. Jadi dia bisa mendeteksi berapa jarak dari radar ke pesawat tersebut. Sama seperti mengukur kedalaman laut, bagaimana cara mengukur kedalaman laut padahal kita belum pernah menyelam ke sana dengan cara menggunakan sensor jarak tadi yang menggunakan suara ultrasonik. Jadi kita tembakkan suara ultrasonik ke dasar laut, kita hitung berapa lama suara tersebut kembali lagi ke kapal. Seperti itu teman-teman. Lalu mungkin teman-teman pernah mendengar ada suara, ada kapal siluman, kapal yang tidak bisa deteksi oleh radar. Sebenarnya cara kerja dari kapal tersebut adalah dia bodinya membentuk atau dibentuk agar suara-suara dari radar tidak bisa dipantulkan kembali ke ground, ke radar lagi. Jadi suaranya jadi berantakan kemana-mana, akhirnya tidak bisa deteksi oleh radar. Yang terdeteksi adalah menjadi seperti kumpulan burung. Itu cara kerja dari pesawat siluman. Jadi dia bentuk objeknya tidak seperti pesawat biasa. Tujuannya untuk memecah dari sinyal ultrasonik yang ditembakkan tadi. Oke, nanti kita akan diskusi lebih lanjut karena sudah habis waktunya, 15.22. Pas kita. Kalau ada yang tanyakan, mungkin nanti jawab dari grup aja kali ya. Mana tuh? Di mana pertanyaan? Link bawah 7 segment bisa digunakan ke panel running text. 7 segment, ya kalau logikanya sebenarnya bisa aja sih. Yang penting logika kitanya bisa nangkep bagaimana cara mengganti cahayanya menyala dan mematikan LED-nya. Karena sebenarnya running text juga isinya adalah LED. 7 segment isinya adalah LED juga. Hanya beda posisi saja. Kalau 7 segment posisinya membentuk angka 8, tetapi kalau running text posisinya matrix, tidak membentuk angka apapun. Seperti itu. Oke, mungkin nanti pembahasan selanjutnya yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan di grup. Saya kembalikan lagi ke moderator.